Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Maulida, NIM 2321010, Prodi Ilmu Komputer semester 3. Di sini saya akan menganalisis tugas yang diberi oleh Bapak Undutu Sakti Syahri Eskom MK Rekayasa Perangkat Lunak tentang analisis kebutuhan absensi suatu perusahaan. Berikut adalah analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari permasalahan yang disajikan pada sistem absensi dan reimbursement di sebuah perusahaan. Kebutuhan fungsional satu sistem absensi menggunakan sidik jari perlu diperbaharui untuk mengurangi antrian dan kegagalan input. Sistem harus bisa membaca sidik jari secara cepat dan akurat. Alternatif lain seperti absensi melalui pengenalan wajah atau kartu identitas dapat digunakan. 2. Sistem permohonan izin dibutuhkan platform izin yang terintegrasi dalam sistem perusahaan, menggantikan WhatsApp sebagai media permohonan izin. Sistem ini harus memungkinkan karyawan mengajukan izin sakit, izin dinas, atau ketidakhadiran lainnya melalui aplikasi berbasis web atau mobile. Sistem harus memiliki notifikasi otomatis untuk manajemen sehingga permohonan izin tidak terlewat dan tidak terorganisir. 3. Sistem reimbursement. Sistem manual perlu diubah menjadi sistem digital yang memungkinkan karyawan mengajukan reimbursement secara online. Fitur seperti unggah bukti pembayaran dan pelacakan status pengajuan harus tersedia. Proses reimbursement perlu otomatisasi untuk mempercepat penyelesaian pengajuan dan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit. 4. Pengembangan sistem baru. Perusahaan harus mengevaluasi pembangunan sistem terintegrasi yang mencakup absensi, izin, dan reimbursement dalam satu platform yang mudah diakses oleh seluruh karyawan dan manajemen. Adapun kebutuhan non-fungsionalnya, satu keandalan. Sistem harus memiliki tingkat keandalan yang tinggi dengan minim kesalahan dalam input data. Misalnya pada sidik jari, diharapkan sistem memiliki uptime yang tinggi sampai 99,9%. 2. Kemudahan pengguna atau usability. Antarmuka sistem harus mudah digunakan dengan navigasi yang sederhana sehingga karyawan dan manajemen dapat dengan cepat memahami cara menggunakan sistem tersebut. 3. Kinerja atau performance. Sistem harus respon cepat terutama saat digunakan secara bersamaan oleh banyak pengguna untuk input absensi atau pengajuan izin. 4. Keamanan. Data sensitif seperti informasi karyawan dan data finansial dalam reimbursement harus dienkripsi. Penggunaan autentikasi dua faktor dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan aksesnya. 5. Skalabilitas. Sistem harus dapat berkembang sesuai dengan pertumbuhan perusahaan dengan kemampuan menangani jumlah pengguna yang lebih banyak tanpa menurunkan kinerja. Analisis ini mencakup aspek fungsional yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi perusahaan serta aspek non-fungsional untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan efisien dan aman. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.